Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah perbandingan hukum tata negara, di pertemuan pertama kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan istilah perbandingan hukum tata negara. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan ditirukan. Allahumma nini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Amin. Nah, istilah perbandingan hukum tata negara ada yang menyebutnya comparative constitutional law. Ini berasal dari bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Belanda adalah Vergelijkende Staatsrechtwetenschap. Jadi di sini stressingnya ya komparatif atau vergelijkende, yaitu metode penyelidikannya adalah komparatif atau vergelijkende, yaitu perbandingan. Jadi kita membanding-bandingkan ya. Apa yang dibanding-bandingkan yaitu hukum tata negara. Membandingkan sesuatu ya, satu hal dengan hal yang lain, ini sebenarnya sudah kita sering jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan membandingkan antara tinggi seseorang, bandingkan antara objek satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, dalam konteks perbandingan hukum tata negara ya, perbandingan hukum ini mulai berkembang di era globalisasi, yaitu mulai abad 19 dan abad 20, di mana setiap negara di dunia ini saling berinteraksi, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga secara tidak langsung ya kita membandingkan sistem ketatanegaraan antara negara satu dengan yang lain, baik itu terkait bentuk negaranya, kemudian sistem pemerintahannya, mahkamah konstitusinya, dan seterusnya. Dengan kita mempelajari perbandingan hukum tata negara, maka kita akan mengetahui jiwa, kemudian filosofi, dan juga hukum yang dianut oleh negara lain. Jadi kita nanti akan belajar tentang perbandingan hukum tata negara di negara yang mayoritas penduduknya Islam, kemudian di negara Belanda, negara Prancis, Korea, dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian perbandingan hukum tata negara? Nah, kita breakdown ya pengertian antara perbandingan hukum dan tata negara. Nah, perbandingan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kita mencari persamaan ataupun perbedaan antara suatu objek tertentu. Ya. Kemudian hukum adalah norma atau aturan yang mengendalikan tingkah laku manusia yang harus kita patuhi. Apabila kita melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Dan tata negara, tata adalah mengatur ya, negara, mengatur tentang praktek kenegaraan ya, meliputi 4 hal, yaitu konstitusi, kemudian instansi kekuasaan negara beserta fungsinya, kemudian mekanisme hubungan antara instansi satu dengan instansi yang lain, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip hubungan antara institusi atau instansi dengan warga negaranya. Ya, jadi pengertian perbandingan hukum tata negara adalah membandingkan hukum tentang praktek kenegaraan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi perbandingan hukum tata negara itu merupakan cabang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kenegaraan ya, menggunakan metode perbandingan, kemudian berusaha untuk membandingkan negara satu dengan negara yang lain, yang tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis sebagai bahan untuk pengembangan ilmu negara. Jadi kita akan dengan menggunakan metode perbandingan kita akan beroleh informasi, kemudian kejelasan mengenai sistem pemerintahan yang akan kita perbandingkan, serta kita juga akan bisa mencari jalan keluar dari persoalan yang mungkin hampir sama antara negara itu dengan negara yang lain. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai pengertian dan istilah perbandingan hukum tata negara. Jadi sangat menarik ya, kita akan membahas mata kuliah ini selama 1 semester. Kita akan mengulik-ulik hukum tata negara di negara yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.